Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Yesi Safitri dengan NIM 2121197. Saya dari kelas PAI-E. Baiklah, di sini saya akan membuat video meringkas dari makalah 7 sampai makalah 13. Untuk UAS mata kuliah akhlak. Makalah 7 tentang akhlak kepada diri sendiri. Pengertian akhlak kepada diri sendiri. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai kewajiban kepada diri sendiri. Namun bukan berarti hal itu menjadi yang terpenting. Dikarenakan kewajiban yang pertama dan utama adalah mempercayai dengan keyakinan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Akhlak kepada diri sendiri adalah sikap seseorang pribadinya yang bersifat jasmani maupun rohani. Macam-macam akhlak seorang muslim pada diri sendiri. 1. Akhlak terhadap jasmani. Akhlak terhadap jasmani yaitu 1. Senantiasa menjaga kebersihan. 2. Menjaga makan dan minumnya. 3. Menjaga kesehatan. Dan 4. Berbusana yang islami. Manusia mempunyai akal, budi, dan kehormatan, sehingga ada bagian-bagian tubuh yang harus ditutupi atau aurat, dikarenakan tidak pantas untuk dilihat oleh orang lain. 2. Akhlak terhadap akal. Akhlak terhadap akal yaitu 1. Menuntut ilmu. 2. Mempunyai spesialisasi. 3. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. Dan 4. Mengamalkan ilmu. Akhlak terhadap jiwa. Akhlak terhadap jiwa yaitu 1. Bertaubat dan menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yaitu seperti syirik, musyrik, membunuh manusia, berzina, dan menuduh orang berzina, dan lain-lain. 2. Bermurakabah. Murakabah adalah rasa kesadaran manusia bahwa ia merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bermuhasabah. Muhasabah adalah menyempatkan pada suatu waktu untuk menghitung-hitung amal hariannya. Dalil akhlak pada diri sendiri yaitu terdapat pada surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman itu dan orang-orang yang berilmu agama beberapa derajat. Cara memelihara akhlak kepada diri sendiri yaitu dengan cara sabar, syukur, tawadu, sidik, amanah, istiqomah, ifah, dan zuhud. Manfaat akhlak kepada diri sendiri yaitu 1. Selalu sehat secara jasmani. Selalu sehat dan tidak mudah dan bugar, kuat dan tidak mudah lemah, banyak mendapat ilmu, dan lain-lainnya. Makalah 8. Akhlak kepada kedua orang tua.
Pengertian akhlak kepada kedua orang tua. Akhlak kepada kedua orang tua adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan baik karena kebiasaan tanpa pemikiran dan pertimbangan, sehingga menjadi kepribadian yang kuat di dalam jiwa manusia untuk selalu berbuat baik kepada orang yang telah mengasuhnya dari dalam kandungan maupun setelah dewasa. Albir atau berbakti kepada kedua orang tua adalah memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Apabila mereka memerintahkan sesuatu, maka kita wajib mentaatinya, selama hal itu bukan perkara maksiat. Sekalipun yang mereka perintahkan bukan perkara wajib, tapi mubah pada asalnya. Para ulama Islam sepakat bahwa hukum berbakti kepada orang tua adalah hukumnya wajib. Hak-hak yang wajib dilaksanakan semasa orang tua masih hidup yaitu 1. Mentaati mereka selama tidak mendurhakai Allah. 2. Berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. 3. Selalu merendahkan diri di hadapan kedua orang tua. 4. Berbicara yang lembut. 5. Memberi mereka makanan. Selalu mendahulukan ibu daripada ayah. Memberi mereka harta. Meminta izin jika ingin beristihad dan pergi. Hak-hak orang tua setelah meninggal, yaitu 1. Mensolati keduanya. 2. Beristighfar untuk mereka berdua. 3. Memenuhi janji kedua orang tua. 4. Memuliakan teman kedua orang tua dan menyambung tali silaturahmi kerabat ayah dan ibu. Keutamaan birrul walidain. 1. Termasuk orang yang mulia. 2. Termasuk salah satu masuk surga. Termasuk keridhaan Allah. Termasuk bertambahnya rezeki dan umur. Makalah 9 tentang akhlak kepada orang lain atau sesama manusia. Ihsan. Ihsan dalam bahasa Arab ya berarti kesempurnaan atau terbaik. Ihsan yaitu seorang manusia mencurahkan kebaikan dan menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Tawadu. Tawadu secara bahasa yaitu merendahkan, menundukkan dan merendahkan diri. Orang yang tawadu adalah orang yang merendahkan diri dalam pergaulan dan tidak menampakkan kemampuan yang dimiliki. Dampak nilai positif tawadu adalah 1. Menimbulkan simpati terhadap orang lain sehingga suka bergaul dengannya. 2. Akan dihormati secara tulus oleh orang lain. 3. Memperkuat hubungan antara dirinya dengan orang lain. 4. Membiasakan berperilaku tawadu. Ta'awun. Ta'awun dalam bahasa Arab berarti tolong menolong, gotong royong atau
saling membutuhkan sesama. Ta'awun adalah kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat dipungkiri. Kenyataannya membuktikan bahwa suatu pekerjaan atau apa saja yang membutuhkan pihak lain tidak dapat dilakukan sendiri. Takaful secara terminologi adalah solidaritas dan saling tolong-menolong di antara komunitas masyarakat, baik individu maupun kolektif. Tasamuh artinya toleransi. Tasamuh berarti sikap tenggang rasa yang harus dihormati, dihargai untuk mendapatkan hak-haknya. Uhwah berarti persaudaraan. Uhwah Islamiyah artinya persaudaraan yang bersifat Islami yang diajarkan oleh Islam. Urgensi akhlak kepada sesama orang lain. Ternyata Allah menerima sholat seseorang tidak sebagai hamba, tetapi lebih kepada kemuliaan akhlaknya, yaitu seperti ikhlas tanpa pamrih, tidak bekerja karena atasan, menyantuni anak yatim, orang miskin, orang yang terkena musibah, tidak berzina. Akhlak juga dapat menentukan suatu keimanan seseorang. Makalah 10 tentang akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan, baik itu binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda tidak bernyawa. Menurut pandangan akhlak Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang, memetik bunga sebelum mekar, karena hal itu tidak memberikan kesempatan untuk makhluk supaya mencapai tujuannya. Berakhlak dengan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara melestarikan lingkungan, yaitu dengan 1. Melarang penebangan pohon-pohon secara liar. 2. Melarang pemburuan binatang secara liar, melakukan reboisasi, mengendalikan erosi, tidak membuang sampah sembarangan, membuat cagar alam dan suaka marga satwa, menjaga lingkungan, dan sebagainya. Makalah 11 tentang hubungan akhlak dengan ilmu psikologi. Psikologi menyelidiki dan membicarakan kekuatan perasaan, paham, mengenal, ingat, kehendak, kemerdekaan, hayal, dan kasih sayang, yang kesemuanya dibutuhkan oleh ilmu akhlak. Psikologi juga mempelajari tingkah laku masyarakat, terutama tingkah laku masyarakat di dalam dan di luar masyarakat. Adapun ilmu akhlak adalah memberikan gambaran tentang suatu pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram. Makalah 12 tentang hubungan akhlak dengan ilmu sosiologi. Hubungan akhlak dengan ilmu sosiologi sangat erat. Sosiologi mempelajari perbuatan manusia yang juga menjadi objek kajian ilmu akhlak.
Ilmu akhlak mendorong mempelajari kehidupan dalam masyarakat yang merupakan persoalan sosiologi. Ilmu sosiologi mempelajari tingkah laku, bahasa, agama, dan keluarga, bahkan juga pemerintahan dalam masyarakat. Manusia sebagai makhluk bersyarikat dan bermasyarakat dan saling menolong-menolong di antara sesama. Contoh penerapan ilmu akhlak dalam kehidupan sosial yaitu seperti berakhlak kepada sesama, berakhlak kepada diri sendiri, berakhlak kepada keluarga, berakhlak kepada lingkungan, berakhlak kepada kedua orang tua, dan lain sebagainya. Makalah 13 tentang kedudukan akhlak dalam proses pendidikan. Kedudukan akhlak bagi manusia. Kedudukan akhlak bagi manusia menempati tempat yang sangat penting, baik secara individu maupun masyarakat dan bangsa. Sebab jatuh bangun, jaya hancur, sejahtera sengsara itu ditentukan oleh akhlak suatu masyarakat dan bangsa. Jika akhlak suatu masyarakat atau bangsa bagus, maka akan jaya dan sejahtera suatu masyarakat dan bangsa. Kedudukan akhlak dalam Islam. Kedudukan akhlak dalam Islam sangat penting sekali dalam rukun agama Islam. Pentingnya kedudukan akhlak dapat dilihat ketika melihat salah satu sumber akhlak adalah wahyu. Pendidikan akhlak. Ada beberapa perkara yang dapat meningkatkan dan meninggikan pendidikan akhlak, yaitu 1. Meluaskan lingkungan pikiran. 2. Berkawan dengan orang yang terpilih. 3. Membaca dan menyelidiki para pahlawan dan yang berpikir luar biasa. 4. Yang terpenting adalah memberi dorongan pendidikan akhlak. Hanya itu video penjelasan dan meringkas dari saya, Pak. Jika ada salah saya mohon maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.